Pernah menjadi penguasa seperempat daratan bumi, dan terus menjadi negara yang kokoh meski era penjajahan telah berakhir. Namun siapa sangka, Inggris Raya atau Britania Raya akan mengalami masa sulit seperti saat ini. Inggris Raya mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 2023 dan hingga sekarang belum ada tanda-tanda pemulihan. Benarkah masa-masa kejayaan Inggris Raya telah berakhir? Perekonomian Inggris tumbuh sebesar 0,1% pada tahun 2023 setelah tingkat pertumbuhan sebesar 4,3% pada tahun 2022 dan 8,7% pada tahun 2021. Ini artinya, selama 2 tahun berturut-turut, perekonomian Inggris Raya anjlok. Sehingga secara resmi, Inggris Raya berada dalam resesi saat memasuki tahun 2024. Pertumbuhan ini adalah kinerja terburuk sejak tahun 2009, ketika perekonomian masih belum pulih dari krisis keuangan global. Jika tahun 2020 yang terkena dampak pandemi COVID-19 tidak dimasukkan. Saat pandemi, pertumbuhan ekonomi Inggris Raya sama halnya dengan negara-negara lain di dunia yang terjun bebas, hingga menyentuh minus 10,4%. Hanya beberapa menit setelah kantor statistik nasional mengumumkan Inggris Raya mengalami penyusutan ekonomi, nilai tukar pound turun 0,3% terhadap USD, 0,1% pada euro, dan 0,2% pada yen. Menteri Keuangan Jeremy Hunt menyalahkan tingginya inflasi sebagai penyebab melemahnya perekonomian Inggris Raya. Tingkat inflasi Inggris sebesar 4% pada Januari 2024. Sama dengan bulan sebelumnya. Antara September 2022 dan Maret 2023, Inggris mengalami inflasi tinggi selama 7 bulan yang mencapai puncaknya sebesar 11,1% pada Oktober 2022. Sebagai perbandingan, antara tahun 1993 dan 2021, tingkat inflasi Inggris tak pernah melebihi 5,4% dan biasanya berada pada tingkat yang jauh lebih rendah. Tentu saja angka inflasi dari 2022 hingga awal 2024 ini membuat syok perekonomian Inggris. Lesunya ekonomi Inggris juga dipengaruhi oleh aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para dokter junior dan menurunnya daya beli masyarakat. Menurut perusahaan investasi Goldman Sachs, mengaitkan kemerosotan ekonomi Inggris Raya dengan 3 faktor utama seperti berkurangnya perdagangan, investasi bisnis yang lebih lemah, dan kekurangan tenaga kerja akibat rendahnya emigrasi dari Uni Eropa. You want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye, and we'll look forward in the future to working with you as sovereign. Jika ditarik mundur, semuanya berkaitan erat dengan keluarnya Inggris Raya atau Britania Raya dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020 yang dikenal dengan istilah Brexit. Sebelumnya, Inggris Raya mendapatkan suara 52% berbanding 48% untuk meninggalkan Uni Eropa pada 23 Juni 2016. Selama periode tersebut hingga saat ini, menurut perkiraan bank, kinerja perdagangan barang di Inggris berada di bawah negara-negara maju lainnya, sekitar 15% sejak pemungutan suara untuk keluar dari Uni Eropa. Begitu pula dengan investasi bisnis yang menurun. Secara historis, Inggris telah menjadi salah satu ekonomi terbesar yang terbuka, di mana perdagangan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonominya. Namun, sejak Brexit, perusahaan di Inggris menghadapi kendala. Mereka sekarang dihadapkan pada tarif operasional yang lebih tinggi, peraturan yang lebih ketat, dan hambatan bea cukai yang sebelumnya tidak ada. Bahkan pada tahun 2024, peraturan baru masih terus diberlakukan, dan ini sangat merugikan, terutama bagi industri makanan. Analisis yang dilakukan oleh lembaga OBI dan UK in Changing Europe memperkirakan bahwa kerugian dari Brexit akan mencapai PDB 4% hingga 5%. Dampak ini akan terasa dalam beberapa tahun ke depan dengan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 0,3% per tahun selama 15 tahun mendatang.
Apalagi hingga saat ini, Inggris Raya belum berhasil menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Dilansir dari The Guardian, bahkan Joe Biden tidak tertarik menandatangani perjanjian perdagangan dengan Inggris Raya. Tentu saja, hal ini akan menjadi masalah besar bagi Inggris untuk memulihkan ekonominya. Inggris Raya semakin sakit kepala ketika perjanjian perdagangan dengan Kanada juga sedang ditinjau ulang karena terkendala oleh masalah pertanian. Brexit juga telah menyebabkan penurunan besar dalam investasi bisnis sektor swasta sejak tahun 2016. Hal ini menjadi masalah serius karena Inggris Raya memiliki tingkat investasi yang rendah yang telah mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Keterhambatan pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan pajak yang lebih tinggi dan menurunnya layanan publik. Meski Departemen Keuangan Inggris menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Inggris tidak terlalu buruk dibandingkan dengan negara lain, namun PDB per kapita menunjukkan Inggris Raya sedang tidak baik-baik saja. Populasi Inggris terus meningkat dari 58 juta tahun 2000 menjadi lebih dari 67 juta di tahun 2024. Namun standar hidup penduduk telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi pertumbuhan PDB per kapita tidak sebanding dengan pertumbuhan populasi. Jika tingkat pertumbuhan ekonomi masa lalu dipertahankan, setiap orang di Inggris seharusnya menerima tambahan 8.000 pounds per tahun dalam pendapatan mereka. Namun karena tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target tersebut, pertumbuhan upah real menjadi sangat minim, yang menghasilkan penurunan dalam standar hidup yang biasanya diharapkan setelah periode pasca Perang Dunia. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dan menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, manfaatnya tidak tersebar secara merata di seluruh populasi. Dalam beberapa bulan terakhir, meski ada sedikit peningkatan dalam upah, namun peningkatan tersebut sangatlah lemah, mengingat semua penurunan yang terjadi sebelumnya. Dan hal ini kemungkinan tidak akan membuat perbedaan besar dalam standar hidup. Meskipun begitu, hal baik tentang situasi ekonomi Inggris adalah bahwa tingkat pengangguran tetap rendah. Pada tahun 1980-an, tingkat pengangguran rata-rata mencapai 10%. Sedangkan pada tahun 1990-an turun menjadi 8%. Sedangkan saat ini, angkanya berada di bawah 4%. Perdana Menteri Rishi Sunak memperkirakan perekonomian kemungkinan akan meningkat seiring berjalannya tahun 2024. Analis memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,1% pada kuartal pertama dan kedua tahun ini, naik menjadi 0,2% pada kuartal ketiga dan keempat saat pemilu kemungkinan besar akan diadakan. Meskipun angka tersebut masih jauh lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 3 bulanan, yaitu sekitar 0,5% dalam 5 tahun sebelum pandemi virus corona. Inggris Raya mungkin akan sedikit terseok-seok untuk menata kembali perekonomiannya. Perlu diingat, dari segi manapun, Inggris Raya saat ini bukanlah Inggris Raya era penjajahan yang sangat berkuasa. Seperti yang dilansir dari The Atlantic, bahwa Inggris Raya cukup miskin untuk ukuran negara kaya.